Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Guru berharap kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, mari anak-anakku, kita sama-sama belajar tentang Allah mengasihi dunia. Anak-anak harus menyimak dengan baik-baik, menyimak dengan sungguh-sungguh. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita akan berdoa untuk minta pimpinan Tuhan supaya kita dapat belajar dengan maksimal. Mari anak-anak akan berdoa sendiri di rumah. Jika kalian belajar kelompok di rumah ataupun belajar sendiri, kiranya berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Jika anak-anak sudah berdoa, kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan baca bersama. Peserta didik dapat menjelaskan mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa. Jadi itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Kiranya itu akan memberikan pemahaman yang baik. Nah, saat ini sebelum kita memulai mengupas materi demi materi yang ada, kita akan menyanyikan lagu pujian terlebih dahulu, yaitu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita menyanyi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jika sudah menyanyikan pujian ini, Bapak Guru berharap kita semua diberkati oleh Tuhan melalui pujian ini. Baik anak-anakku, sebelumnya kita akan membaca bagian firman Tuhan sebagai landasan dalam membahas materi yang ada. Nah, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini adalah di mana ayat ini tersirat janji Allah yang pertama mengenai rencana penebusan dunia yang disebut dengan janji induk. Janji tersebut yaitu janji induk menubuatkan kemenangan mutlak umat manusia dan Allah atas iblis dan kejahatannya. Yesaya juga menubuatkan, anak-anak bisa membacanya dengan teliti ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pada akhirnya nubuat itu tergenapi di Lukas pasal 2 ayat 11, yaitu di dalam perjanjian baru. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ada di Injil ya, jadi ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nubuat itu digenapi. Pada kesempatan ini anak-anakku bisa melihat di layar HP atau laptop anak-anakku masing-masing di rumah. Nah, di situ ada gambar manusia dan Allah terpisah oleh jurang maut, atau bisa dikatakan terpisah oleh dosa, ya. Nah, manusia tidak bisa mencapai ke tempat Tuhan, dan Tuhan tidak bisa secara langsung bertemu dengan manusia karena manusia berdosa adalah kotor dan Tuhan adalah suci, sehingga tidak bisa bertemu secara langsung. Dan
dosa itu sendiri membuat manusia jauh dari Allah, karena dosa memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah. Meskipun manusia berdosa, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Dia berjanji akan memberikan juru selamat bagi manusia. Janji itu disebut dengan janji induk, yang dimana anak-anakku tadi sudah melihat dan Pak Guru sudah menjelaskannya. Karena Tuhan mengasihi dunia, atau Tuhan mengasihi secara lebih khusus adalah mengasihi manusia, kemudian Tuhan rela menjadi manusia. Supaya apa? Ketika Tuhan dalam wujud manusia, maka akan diterima dengan baik oleh manusia itu sendiri. Dalam wujudnya sebagai manusia, Tuhan merelakan tubuh dan jiwanya serta nyawanya untuk menebus manusia di kayu salib. Nah, anak-anakku bisa membaca, yaitu keselamatan yang sejati adalah karena kasih-Nya Tuhan rela menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Begitu ya anak-anak, penjelasan materi yang di atas. Nah, di sini juga janji akan datangnya juru selamat sudah dinubuatkan oleh para nabi berikut ini. Nah, ada beberapa nabi, dan yang pertama adalah Nabi Yesaya. Anak-anak pasti tahu Yesaya ini juga menjadi salah satu penulis dari kitabnya, yaitu Yesaya, ya. Nah, Yesaya ini menerangkan bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya, bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang, dan bahwa juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Buktinya ada di Yesaya pasal 7 ayat 14, pasal 9 ayat 6, pasal 53 ayat 3 sampai 5. Nabi yang kedua yang juga menubuatkan tentang datangnya juru selamat, yaitu Nabi Mika. Nah, Nabi Mika ini mengatakan bahwa juru selamat akan datang dari Bethlehem. Nah, buktinya ada di kitab Mika pasal 5 ayat 2. Ya, anak-anak bisa memperhatikannya, bisa membacanya sendiri di rumah. Nah, Nabi yang ketiga yaitu Zakaria. Nabi Zakaria ini mengatakan bahwa sang raja besar akan membawa keselamatan. Nah, keselamatan apa? Tentunya yaitu sang juru selamat yang dibuktikan di Zakaria pasal 9 ayat 9. Anak-anakku semuanya perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa janji keselamatan atau adanya sang juru selamat itu tergenapi ketika Tuhan Yesus lahir, ya. Yaitu buktinya salah satunya ada di Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baik anak-anakku sekalian, nah, di sini ada kesimpulan bahwa Allah begitu mengasihi manusia meskipun manusia berdosa, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Allah menepati janjinya dengan menganugerahkan seorang juru selamat bagi manusia. Ya, ini juga terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Baik anak-anak, pada kesempatan ini anak-anak juga akan mengerjakan tugas. Hanya 2 soal saja. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan janji induk yang Pak Guru tadi sudah jelaskan dan terangkan. Yang kedua, sebutkan 3 nabi yang menubuatkan datangnya juru selamat dan bukti ayatnya. Cuma 2 soal, mohon dikerjakan dengan baik. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, karena waktu sangat terbatas dan saat ini kita akan berdoa meminta pimpinan Tuhan supaya apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita. Anak-anak bisa berdoa di rumah ya. Demikian materi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak harus menjaga kesehatan,
dan menjaga iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa. Shalom.